Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, balik lagi di kontennya Melawati. Untuk teman-teman yang baru menemukan konten YouTube Mela ya, mungkin gak sengaja di konten Mela muncul di beranda teman-teman, jangan sampai lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notification yang ada di samping subscribe, biar nanti kalau misalnya Mela update nih ya teman-teman gak akan ketinggalan. Sorry ya goyang. Oke teman-teman, langsung aja. Jadi di sini Mela mau bahas nih mengenai pergulaan ya, pergulaan. Jadi mau bahas istilahnya itu adalah sukrosa dan laktosa. Jadi untuk teman-teman mams di rumah nih ya, mams baru ya, kita sama-sama belajar. Tapi di sini Mela mau tekankan dulu kalau Mela itu bukan ahli medis, dokter, perawat ataupun bidan ya teman-teman. Jadi di sini Mela hanya mams dengan 2 orang anak, dan di sini aku berbagai pengalaman aja, dan yang aku tahu insya Allah aku akan share ya. Jadi di sini banyak banget pertanyaan mengenai sufor ya gitu, dan sufor itu emang yang bener-bener dikonsumsi sama anak-anakku di rumah, yang bener-bener diminum pure ya, diminum bener-bener sama anak-anakku di rumah ya. Jadi di sini aku ngerasa ya aku emang udah cukup tahu ya untuk nge-share produk itu gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nanti mau beli cemilan ataupun sufor, coba dilihat dulu komposisinya mengenai sukrosa ataupun laktosanya ya. Di sini Mela ambil contoh, ini yang dikonsumsi sama anakku ya. Ini untuk Cilki dia usia 1 sampai 3 tahun ya. Aku selalu ya mengecek dari informasi nilai gizinya ya, terutama ini sukrosanya, sukrosa dan laktosanya. Karena ada beberapa sufor juga yang masih ada kandungan sukrosanya. Tapi di sini Mela gak akan sebutin mereknya ya teman-teman. Jadi intinya ini biar teman-teman detail aja gitu kalau beli merek susu nih, cek ya ke bagian informasi nilai gizinya gitu. Jadi sukrosa nih gula pasir yang disimpan di dalam tubuh nih dari glutosa dan fruktosa. Nah, kalau glutosa ini disimpan di dalam tubuh ini untuk diubah menjadi energi ya. Kalau fruktosa ini diubahnya ini menjadi lemak ya, disimpan di dalam tubuh diubah menjadi lemak. Makanya teman-teman sering nggak sih dengar istilah kalau anak nih banyak makan gula, katanya kebanyakan makan gula ini energinya kenceng ya, dia tuh bisa sampai lari seharian itu karena kebanyakan gula loh teman-teman ya. Ini aku nggak nakut-nakutin ya teman-teman, teman-teman bisa cek atau teman-teman bisa browsing atau teman-teman bisa konsultasikan ke dokter ataupun ke bidan yang biasa pegang anak mam setiap vaksin tiap bulannya. Jadi kalau anak nih yang kebanyakan minum ya asupan dari sukrosa, yaitu glukosa sama fruktosa. Kalau glukosa itu kan disimpan di dalam tubuh yang tadi aku sebut, kemudian diubah menjadi energi nih. Kalau fruktosa ini disimpan di dalam tubuh nih, kemudian berubah menjadi lemak. Sering dengar juga nggak sih kalau yang kebanyakan makan gula ya, ini tuh gemuk katanya. Terus kebanyakan makan gula juga menimbulkan diabetes ya. Kebanyakan makan gula itu nggak bagus teman-teman ya, apalagi untuk anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Contohnya nih kalau misalnya minum susu kemasan ya, itu kan ada batasan ya. Kemasan nih kayak misalnya, aku nggak nyebutin merek ya teman-teman, pokoknya susu kotak kayak gitu, itu hati-hati, itu manis banget ya. Jadi tiap harinya dibatasin aja, sehari itu usahain lah maksimal itu harusnya 2 ya. Jadi untuk teman-teman nanti yang mau membelikan sufor ya, sufor untuk pendamping asupan minumnya harian ya ini ya, tolong dicek lagi di komposisinya, itu ada sukrosanya enggak gitu. Jadi makanya aku suka heran juga nih kalau misalnya ada yang nanya di komentar, itu minum susu itu gemuk gak katanya. Kalau aku pribadi sih selama dikasih sufor ya, karena sufor itu kan minuman selingan ya untuk nambah nutrisi anak kan. Mungkin anak ada yang kekurangan nih nutrisinya dalam segi makanan, entah itu karbonya, entah itu proteinnya ya, entah itu lemaknya. Aku ganti kan jadi pakai sufor, bukan ganti juga sih, itu selingan aja gitu. Kalau misalnya komposisi makanannya itu ada yang kurang nih, bisa nih ya dimasukin sama sufor kan gitu. Makanya cari sufor yang benar-benar terbaik untuk anak mams dan emang diminum gitu ya, dan cocok gitu, dan gak harus mahal juga kok teman-teman, asal si kandungannya ini bagus ya, komposisinya dan nilai gizinya ini bagus gitu. Jadi kalau ada yang bilang sufornya bikin gemuk anak, nggak juga, itu kata aku pribadi sih itu warning ya, bukan gemuk kali ya. Nambah nggak tiap bulannya? Kalau nambah tiap bulannya berarti kan si anak ini asupan lemak di dalam sufornya bagus. Tapi kalau misalnya minum sufor bener-bener bikin gemuk banget sih,
Aduh, aku sih agak ngeri ya, takutnya itu kandungan kandungan apa sukrosanya tinggi. Jadi kalau mau milih sufor yang kandungan laktosanya ini yang tinggi gitu ya teman-teman. Jadi jangan sukrosanya yang tinggi ya. Lalu untuk laktosanya sendiri ini apa? Nah untuk laktosa sendiri nih ya, salah satu karbohidrat yang sering ditemuin di dalam ASI ya. Enggak juga di dalam ASI nih, di sufor juga ini laktosanya ada loh teman-teman ya. Di Morinaga nih yang biasa aku kasih ke anak-anakku, ini ada sumber laktosanya ya, kandungan laktosanya. Dan untuk sukrosanya ini zero ya, 0%, nggak ada sukrosanya. Jadi kalau pilih sufornya harus benar-benar detail banget ya Mams ya. Jadi aku garis bawahi sukrosa sama laktosa itu lebih oke laktosa kemana-mana ya Mams. Nah kemudian laktosa sendiri nih berfungsi sebagai apa nih? Laktosa ini berfungsi sebagai sumber energi dan juga untuk otak ya. Jadi ini nih yang dibutuhin ya. Jadi untuk laktosa ini difungsikannya untuk sumber energinya dan otaknya ya, perkembangan otaknya. Multi talent dari sufor sendiri nih, coba dicari kandungan laktosanya. Jadi untuk anak-anak Mams ya yang kenceng nih larinya dan gak berhenti nih tiap harinya ya, lah ini kok anak aktif banget ya, apa kandungan sukrosanya gede nih gitu ya. Jangan sampai salah nih, laktosa juga itu menjadi sumber energinya ya. Makanya ini Mams harus apa ya, harus ngeh gitu, karena Mams yang ngasih makanan, Mams yang ngasih minuman, yang ngasih support. Aduh aku perasaan gak ngasih gula deh, gak ngasih sukrosa deh ya ke asupan minuman, ataupun nggak ngasih susu kotak deh, ngasih susu kotak juga dibatesin nih. Tapi kok anakku ini lincah terus ya tiap harinya ya laktosa juga kan ada sumber energinya Mams ya. Makanya kalau anaknya yang ngerasa udah aman, sehat, terus dia aktif seharian, tapi Mams emang ngasih yang terbaik, maksudnya itu yang terbaik itu si susunya juga nggak ada kandungan sukrosanya, laktosa itu juga salah satunya untuk sumber energi si anak gitu ya. Ya udah nggak usah khawatir gitu ya, karena emang kandungan dari sufornya juga itu laktosa itu ya emang jadi sumber energi untuk anak gitu ya. Makanya anak kenapa sih kalau misalnya udah minum susu gitu ya, ini langsung aktif lagi, semangat lagi, ya itu teman-teman ada kandungan laktosanya. Makanya di sini hanya Mams nih yang bisa bedain, karena Mams yang ngurus sendiri kan di rumah ya. Jadi harus tahu nih anak nih aktifnya nih karena apa nih, kebanyakan sukrosanya atau laktosanya gitu ya. Jadi di garis bawahnya lebih bagus kebanyakan laktosanya ya Mamsnya. Bagus-bagus asupan makanan tiap harinya nih ya, asupan makanan di dalam isi piringnya nih udah lengkap gitu. Jadi kalau udah lengkap nggak usah pakai sufor juga nggak apa-apa Mams, kalau Mams sudah yakin asupannya terpenuhi ya. Cuma kalau aku lebih mantepnya sih, lebih yakinnya pedenya asupannya ini dikasih minumannya juga, yaitu sufor yang mengandung tinggi nilai zat gizinya ya. Untuk teman-teman nih ya, Mams ataupun new Mams nih di rumah ya, yang masih bingung nih ya, aku sering nih ya sih buah-buahan kayak misalnya apel, pisang, stroberi ataupun yang lainnya ya, semangka ya, itu masuknya kemana nih? Itu kan ada kandungan manisnya ya. Nah itu kandungan manisnya kandungan manis alami ya teman-teman, itu namanya sukrosa alami ya. Sukrosa alami itu gula yang terdapat di buah-buahan ya, itu namanya sukrosa alami. Kayak misalnya kita sering nemuin nih di buah-buahan, sayuran juga ada yang manis ya, dan di jenis kacang-kacangan ya yang manis-manis nih biasanya sukrosa nih ditemuin. Jadi kalau Mams udah yakin ya, maksudnya udah deh jangan membohongi diri sendiri gitu ya. Kalau misalnya udah anakku nih makanan sehat kok, dikasih gula juga dari buah-buahan kok, dari sukrosa alami ya, yang seperti aku sebutin tadi, buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian itu disebut sukrosa alami ya, kandungan gula yang terdapat di makanan ya gitu. Wortel ya teman-teman itu kan manis juga ya. Nah jangan salah juga nih, sukrosa nih banyak kan ditemuin di makanan-makanan ya, kayak contoh misalnya nih makanan kering ya, kue-kue kering nih, itu pasti ada kandungan sukrosanya ya. Jadi sukrosa nih nggak ditemuin di susu aja kok, ada sukrosanya. Makanan kering, kemudian ciki-cikian gitu ya, terus apalagi ya, es krim nih, es krim nih ada sukrosanya. Makanya sering denger juga nggak sih kalau ibu lagi hamil nih buat naikin bebek nih, katanya minum aja es krim yang banyak, makan aja es krim yang banyak gitu kan ya, karena itu emang naikin bebek ya, karena sukrosanya itu ada kandungan apa,
glukosa sama fruktosa yang diubah menjadi energi dan juga lemak ya, itu es krim ya, banyak tuh kandungan sukrosanya. Boleh nggak sih es krim, tapi jangan kebanyakan juga ya. Dokterku juga nyaran kalau misalnya mau naikin BB makan es krim aja, tapi ya itu dicek juga nama es krimnya apa, terus lebih ke komposisinya juga ya, nilai gizinya juga nih. Sukrosanya jangan terlalu kebanyakan juga ya teman-teman, nggak bagus juga. Dan permen tuh ya, apalagi permen nih sukrosanya udah pasti banyak banget. Terus apa nih yang ditemuin di laktosa ya, yang sumber pertamanya ini karbo ya, yang selalu didapetin di ASI. Tapi nggak cuma di ASI ya, laktosa juga bisa ditemuin di beberapa makanan nih teman-teman. Contohnya ditemuin di olahan makanan ya, makanan-makanan yang sehat ya. Kemudian ada sufor juga yang mengandung laktosa ya. Terus apalagi coba yogurt, keju ya, laktosa ini bagus. Es krim juga masuk lah laktosa ya, makanya nyari es krimnya yang bagus teman-teman. Aku nggak akan nyebutin merek, pokoknya ada beberapa es krim yang kandungan gulanya ini banyak. Jadi dicek aja. Pokoknya kalau mau minum ataupun makanan untuk anak, coba sering-sering lagi dicek ya kandungannya. Gitu aja ya Mams ya. Nah makanya juga nih, aku mau nge-share juga. Ada beberapa anak yang nggak bisa menerima sufor ya, sufor yang khususnya ini susu sapi ya. Kebanyakan kan pasti sufor ini dari susu sapi ya. Itu karena apa? Karena kalau di sufor ini adanya itu kan kebanyakan laktosa ya. Laktosa itu yang tadi aku sebutin ya, yang diolah menjadi fungsinya itu untuk sumber energi dan juga otak ya. Itu yang biasa ditemuin di ASI nih. Laktosa ini si komposisi karbonya ini yang biasa ditemuin di dalam ASI ya. Ada juga di sufor, di beberapa sufor kandungan laktosa ini. Nah ada beberapa anak juga nih ya, yang di dalam tubuhnya ini tidak banyak memproduksi yang namanya enzim laktase ya. Nah, enzim laktase ini yang mengolah si laktosa di dalam tubuhnya. Jadi kalau enzim laktasenya ini nggak cukup banyak diproduksi sama tubuh, dia itu nggak akan bisa memecah ya laktosa di dalam tubuhnya. Makanya timbul lah yang namanya alergi kayak gitu, karena nggak bisa memecah laktosa di dalam tubuh gitu. Dia bisa tuh menerima si laktosanya itu, gula yang alami di dalam tubuhnya itu nggak bisa, baik itu dari makanan keju, kemudian yogurt ataupun sufor yang mengandung laktosa, dia nggak bisa nerima karena enzimnya ini nggak begitu banyak, enzim laktasenya itu. Makanya kan suka ada dialihkan sufor soya ya, susu soya, kedelai ya, gitu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mau nyari sufor juga untuk anaknya, dicek lagi apa anaknya ini emang benar-benar alergi sufor sapi atau apa gitu. Untuk bisa nyimpulin seperti itu sih bagusnya teman-teman langsung cek aja ke rumah sakit ya, langsung temuin DSA-nya, dokter spesialis anak gitu. Oke deh teman-teman, kayaknya untuk informasi sharing Mela mengenai sukrosa sama laktosa sekian aja ya. Jadi sekarang teman-teman udah nggak begitu bingung lah ya, udah tahu nih sukrosa atau laktosa. Jadi jangan sampai nge-mindset juga nih di pikirannya kalau sukrosa itu makanan kayaknya makanan yang paling menakutkan. Gak juga ya, teman-teman harus pintar. Sukrosa ini juga ada di makanan-makanan yang teman-teman temuin sehari-hari ya, disebutnya itu sukrosa alami. Jadi jangan sampai ngasih sukrosanya ini sukrosa buatan ya, atau selingan makanan yang biasa ditemuin di tempat-tempat jajanan anak-anak gitu, kayak permen kayak gitu mah itu sukrosanya udah banyak banget ya. Makanya itu juga lagi PR banget nih di diri aku pribadi ya. Anak-anakku ini suka banget yang namanya makan permen gitu ya. Jadi jangan kebanyakan makan permen ya, jangan kebanyakan juga asupan gulanya. Gula laktosa mah nggak apa-apa ya, bagus ya teman-teman, karena itu sumber ke fungsinya ke otak juga gitu ya, dan juga nambah energi juga. Jadi kalau anaknya kenceng seharian aktif nih harus diwaspadai, itu kebanyakan sukrosa, dari sukrosa buatan asupan kayak jajanan kayak gitu, atau laktosa nih, laktosa yang ditemuin di makanan-makanan yang bagus kayak sufor yang tadi aku sebutin ya, yogurt, keju, teman-teman ya. Pokoknya teman-teman udah tahu lah ya seperti itu. Jadi moms kita harus benar-benar cerdas, keren untuk anak-anak kita ya, yang nanti jadi penerus di masa depan nih teman-teman ya.
Jadi jaga anak kita sebaik mungkin. Oke deh teman-teman, itu dia ya sharing Mela mengenai sukrosa dan laktosa. Semoga bermanfaat. Mohon maaf banget kalau misalnya teman-teman ada yang kurang berkenan ya. Jadi untuk yang suka jangan sampai lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya di samping subscribe biar nanti kalau Mela update video-video terbaru teman-teman jangan ketinggalan. Oke, itu aja, sampai jumpa di video-video Mela selanjutnya. See you on next video. Bye bye.